Semangat pagi, semangat Indonesia buat kita semua. Bertemu lagi dengan Sejimi, kali ini bab kedua, sub bab yang D. Di buku kita, itu ada di halaman 46 sampai dengan halaman 51. Seperti selalu Sejimi tekankan buat kita semua, sayangilah buku sebagaimana kita menyayangi orang-orang di sekitar kita. Materi kita kali ini adalah Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Di wilayah Indonesia yang sangat luas luar biasa ini, posisi Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis. Sehingga tentu saja posisi strategis ini menimbulkan banyak tantangan, termasuk juga banyak ancaman. Oleh karena itu, setiap warga negara dimanapun harus mempunyai kesadaran untuk melindungi Indonesia Raya. Ciri-ciri sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta itu ada 3. Kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ketiga hal ini berada dalam segenap jiwa masyarakat Indonesia, agar kita bisa selalu melindungi segenap bangsa dan negara Indonesia. Ingat, Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis. Posisi ini harus kita jaga bersama dan kita lindungi bersama dari berbagai hal yang tidak diinginkan kepada negara Indonesia tercinta. Kemudian, bentuk-bentuk usaha pembelaan negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30, Ayat 3 dan 4 itu menyatakan ada TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan dibagi lagi nanti ada 3. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Yang kedua itu ada yang namanya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini adalah lambang TNI, Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia ini, di situ terdapat tulisan Tridharma Eka Karma. Artinya 3 pengabdian, sekali lagi ya, 3 pengabdian, 1 perjuangan. TNI itu ada yang namanya Tentara Nasional Angkatan Darat. Semboyannya adalah Kartika Eka Paksi, artinya prajurit tiada tanding. Itu artinya apa? Ingat, setiap generasi muda, termasuk kita semua, dengan bakat luar biasa dan minat hebat, akan selalu berprestasi untuk Indonesia. Kemudian, ini adalah bentuk tugas TNI Angkatan Darat yang menjaga patok perbatasan negara. Di dalam slide ini, Sejimi ambil dari Kompas TV. Ingat, tentara itu selalu menjaga patok perbatasan negara dari berbagai negara-negara tetangga Indonesia. Kemudian yang kedua, ini adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Jales Veva Jaya Mahe, artinya di laut kita jaya. Ingat, 70% Indonesia wilayah adalah wilayah perairan atau laut. Pernah saya beritahukan di materi sebelumnya, ingat, nenek moyangku adalah seorang pelaut. Ingat, dengan segala potensi laut yang luar biasa, ini adalah tugas kita bersama untuk menjaganya. Ini adalah bentuk tugas TNI AL. Salah satunya adalah patroli rutin di laut luas Indonesia. Yang ketiga, ini adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Swabuana Paksa artinya sayap tanah air, sayap kebangsaan dan sayap kenegaraan menjadi sayap merah putih yang akan membawa seluruh warga negara Indonesia untuk selalu berprestasi. Teruslah berprestasi dengan bersahaja, rendah hati, humble. Ini adalah bentuk tugas TNI AU, yaitu patroli di wilayah udara Republik Indonesia dari berbagai macam gangguan dan ancaman yang berada pada wilayah Indonesia. Ini adalah Kepolisian Republik Indonesia. Rastra Sewa Kotama artinya abdi utama bagi nusa bangsa.
dari yang tadi ada TNI dan sekarang kepolisian, kita harus mengetahui bersama adalah ini merupakan tugas bersama, termasuk dari tugas generasi muda Indonesia melalui kesadaran bela negara untuk menjaga Indonesia. Ini bentuk tugas Polri, yaitu melindungi dan mengayomi masyarakat luas Indonesia. Kemudian ada 4 prinsip bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Keempat prinsip ini, ingat ya, ada 4 prinsip. Keempatnya menyatu dalam tiap hati sanubari warga negara Indonesia, termasuk kita semua, agar selalu menghayati keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekarang sudah berusia 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Kemudian, kewajiban warga negara membela negara itu ada pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. TNI dan kepolisian adalah kekuatan utama. Rakyat dalam hal ini termasuk kita merupakan kekuatan pendukung. Ingat, karakter kesadaran bela negara harus kita pupuk dari dulu, kini, dan selama-lamanya. Cara-cara lain membela negara itu Sejimi lampirkan beberapa hal di bawah ini, termasuk gambarnya. Yang pertama, mengamankan lingkungan sekitar. Di perumahan kita mungkin ada yang namanya Siskamling, sistem keamanan keliling, untuk melakukan ronda agar masyarakat setempat terlindungi dan aman sentosa. Yang kedua, ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri. Ingat, jika ada bencana alam di Indonesia, setiap warga tergugah untuk membantu dengan caranya masing-masing. Itulah yang namanya kita selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, ini dia. Belajar dengan kesungguhan, penuh penghayatan dan keseriusan, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ingat, apa yang kita tulis itu menjadi kekuatan dan impian buat kita mewujudkan cita-cita mulia kita untuk Indonesia. Yang keempat, ikut ekskul, contohnya pramuka, dan juga di sini ada contohnya paskibra. Paskibra di sini gambarnya Sejimi ambil waktu Hari Sumpah Pemuda yang diperingati pada Oktober 2018. Ini ada contohnya ya. Ini adalah gambar kakak-kakak kelas kamu yang menjadi anggota Paskibra. Kemudian, latihan dasar militer secara wajib. Kemudian, pengabdian sebagai anggota TNI. Ini masih Sejimi ambil gambarnya yang mengecek dan melihat tapal batas perbatasan Indonesia dengan negeri-negeri tetangga Indonesia. Berikutnya ini dia, mengabdi sesuai profesi keahlian. Ini ada gambarnya siapa yang mau jadi dokter. Ini ada yang menjadi dokter ya. Kemudian ini dia, kita semua sebagian besar menyukai komik, anime, dan manga. Ini Sejimi ambil contoh Detektif Conan yang merupakan karya hebat dari Aoyama Goso, penulis dari komik dari Jepang. Yang dapat kita belajar dari tokoh Detektif Conan termasuk Shinichi Kudo adalah kemampuan analisis yang begitu mendalam. Dan itulah kita, kemampuan analisis untuk melihat Indonesia jauh ke depan. Kemudian ini juga membeli produk dalam negeri 100% made in Indonesia, buatan Indonesia. Jika kita membeli produk dalam negeri, itu memberikan perekonomian nasional kita terbantu dengan sangat baik. Oleh karena itu, prioritaskanlah produk dalam negeri Indonesia buatan sesama anak Indonesia. Terakhir, kita harus berjiwa merah putih selama-lamanya, dari dulu, kini, dan nanti, dan selama-lamanya. Percayalah, dengan kekuatan impian, kekuatan
kesadaran bela negara dan karakter semangat 1945 selama-lamanya. Habis ini, seperti biasa ada latihan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh dan keseriusan untuk Indonesia selama-lamanya. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan seperti biasa, salam merdeka. Terima kasih, salam merdeka. Sampai jumpa lagi.